Ayo belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa di channel YouTube Kosrela Solala. Semoga kita semua senantiasa berada dalam keadaan sehat walafiat serta lindungan Tuhan yang Maha Esa. Amin. Tetap semangat ya. Video pembelajaran kali ini yaitu pangkat 2 dan akar pangkat 2. Namun sebelum dilanjutkan, jangan lupa ya, tekan like, tekan subscribe bagi yang belum, tekan lonceng untuk dapat notifikasi video-video terbaru. Selamat menyimak. Kita masuk pada pembahasan pangkat 2 halaman 130. Pembahasan tentang pangkat 2 ini ada hubungannya dengan cara mudah menghitung luas persegi. Pengertian: perkalian antara dua bilangan yang sama dapat ditulis dalam bentuk bilangan pangkat 2. Bentuk pangkat 2 disebut juga sebagai bentuk kuadrat. Hasil pangkat 2 dari suatu bilangan disebut sebagai bilangan kuadrat. Contoh, P pangkat 2 sama dengan P dikali P. P pangkat 2 dibaca P kuadrat atau P pangkat 2. Contoh soal, 4 pangkat 2 sama dengan 4 dikali 4, hasilnya 16. 4 pangkat 2 artinya perkalian 4 sebanyak 2 kali. 8 pangkat 2 sama dengan 8 dikali 8, hasilnya 64. 8 pangkat 2 artinya perkalian 8 sebanyak 2 kali. 15 pangkat 2 sama dengan 15 dikali 15, hasilnya 225. 15 pangkat 2 artinya perkalian 15 sebanyak 2 kali. Adapun bilangan 16, 64, dan 225 disebut bilangan kuadrat. Penting untuk diingat, bilangan pangkat 2 dari 1 sampai 10. Kita lihat tabel. Cara membacanya, 1 pangkat 2 artinya 1 dikali 1. Bilangan kuadratnya 1. Akar pangkat 2 dari 1 hasilnya 1. 2 pangkat 2 artinya 2 dikali 2. Bilangan kuadratnya 4. Akar pangkat 2 dari 4 hasilnya 2. 3 pangkat 2 artinya 3 dikali 3. Bilangan kuadratnya 9. Akar pangkat 2 dari 9 hasilnya 3. 4 pangkat 2 artinya 4 dikali 4. Bilangan kuadratnya 16. Akar pangkat 2 dari 16 hasilnya 4, dan seterusnya. Adapun aturan pengerjaan operasi hitung bilangan pangkat 2 sama dengan aturan pada operasi hitung bilangan bulat. Maksudnya, operasi dalam tanda kurung dikerjakan pertama kali. Perkalian dan pembagian dikerjakan terlebih dahulu daripada penjumlahan dan pengurangan. Untuk lebih jelasnya, kita masuk pada contoh soal. Contoh 1. Kurung buka 7 ditambah 2 kurung tutup pangkat 2 dikali 10 pangkat 2. Yang harus kita kerjakan terlebih dahulu adalah operasi hitung yang ada di dalam kurung. 7 ditambah 2 hasilnya 9. Sehingga dapat ditulis
9 pangkat 2 dikali 10 pangkat 2. 9 pangkat 2 hasilnya 81. 10 pangkat 2 hasilnya 100. Sehingga 81 dikali 100 hasilnya 8100. Ingat, operasi dalam tanda kurung dikerjakan terlebih dahulu. Contoh soal nomor 2. 15 pangkat 2 ditambah 8 pangkat 2 dibagi 2 pangkat 2. Yang harus kita kerjakan terlebih dahulu adalah pembagian. 8 pangkat 2 hasilnya 64, 2 pangkat 2 hasilnya 4. Sehingga dapat ditulis 15 pangkat 2 ditambah kurung buka 64 dibagi 4 kurung tutup. 15 pangkat 2 hasilnya 225. 64 dibagi 4 hasilnya 16. Sehingga dapat ditulis 225 ditambah 16. Hasilnya 241. Ingat, operasi pembagian dikerjakan terlebih dahulu. Catatan penting. Hasil pengurangan bilangan pangkat 2 yang memiliki selisih 1 sama dengan jumlah kedua bilangan tersebut. Contoh soal nomor 1. 8 pangkat 2 dikurangi 7 pangkat 2. Kita lihat, 8 dengan 7 selisihnya 1. 8 pangkat 2 hasilnya 64, 7 pangkat 2 hasilnya 49. Sehingga dapat ditulis 64 dikurangi 49 hasilnya 15. Pembuktian 8 ditambah 7 sama dengan 15. Contoh soal nomor 2. 12 pangkat 2 dikurangi 11 pangkat 2. Kita lihat, 12 dengan 11 selisihnya 1. 12 pangkat 2 hasilnya 144, 11 pangkat 2 hasilnya 121. Sehingga dapat ditulis 144 dikurangi 121 sama dengan 23. Pembuktian 12 ditambah 11 sama dengan 23. Untuk bilangan yang lebih dari 10, hasil pangkat 2-nya dapat dihitung dengan metode gambar seperti pada contoh berikut. Contoh soal 13 pangkat 2 akan kita cari bilangan kuadratnya. Penyelesaian langkah pertama, uraikan bilangan yang dipangkatkan sesuai nilai tempatnya, yaitu 13 sama dengan 10 ditambah 3. Lalu gambarlah persegi berukuran 10 dikali 10. Dari gambar persegi ini kita dapat membayangkan luas dari persegi yang telah diketahui sisinya, yaitu 10. Ingat, rumus luas persegi adalah L sama dengan S dikali S. Berarti L sama dengan 10 dikali 10. Hasilnya 100. Langkah kedua, lalu tambah 3 satuan di setiap sisinya seperti pada gambar di samping. Gambar persegi kita tulis sebagai gambar pertama. Lalu sisi sebelah kanan kita tambah persegi panjang dengan ukuran 3 kali 10. Dan sisi bawah kita tambah persegi panjang dengan ukuran 3 dikali 10. Lalu bagian sudutnya kita tambah persegi dengan ukuran 3 dikali 3. Langkah ketiga, sekarang sudah terbentuk sebuah persegi lagi dengan panjang sisi 13 satuan.
luas persegi sama dengan S pangkat 2 sama dengan 13 pangkat 2. Jadi, hasil dari 13 pangkat 2 sama dengan luas persegi tersebut. Sehingga dapat ditulis luas persegi sama dengan luas gambar pertama ditambah luas gambar kedua ditambah luas gambar ketiga ditambah luas gambar keempat sama dengan kurung buka 10 dikali 10 kurung tutup ditambah kurung buka 3 dikali 10 kurung tutup ditambah kurung buka 3 dikali 10 kurung tutup ditambah kurung buka 3 dikali 3 kurung tutup. 10 dikali 10 hasilnya 100, 3 dikali 10 hasilnya 30, 3 dikali 10 hasilnya 30, dan 3 dikali 3 hasilnya 9. Sehingga dapat kita tulis penjumlahannya langsung 100 ditambah 30 ditambah 30 ditambah 9 sama dengan 169. Jadi 13 pangkat 2 sama dengan 169 atau 13 pangkat 2 bilangan kuadratnya adalah 169. Penarikan akar kuadrat halaman 131. Akar kuadrat atau akar pangkat 2 adalah kebalikan dari operasi pangkat 2 atau inverse pangkat 2 suatu bilangan. Misalkan P dikali P sama dengan R, maka akar kuadrat dari R sama dengan P. Akar kuadrat dari R dibaca akar kuadrat atau akar pangkat 2 dari R. Hasil akar pangkat 2 dari suatu bilangan kuadrat dapat ditentukan dengan cara bersusun, seperti pada contoh berikut. Ambil soal, ini adalah langkah-langkah mencari akar kuadrat dari 324. Langkah pertama, pisahkan setiap dua angka dari belakang. Contohnya, 324 menjadi 3 dan 24. Langkah kedua, tentukan bilangan kuadrat yang hasilnya paling mendekati angka paling kiri. Angka paling kiri adalah 3. Sehingga bilangan kuadrat yang mendekati 3 adalah 1, dan 1 hasil perkalian dari 1 dikali 1. Maka tulis 1 sebagai hasil bilangan pertama. 1 dikali 1 hasilnya 1, dan 1 kita tulis di belakang sama dengan, tinggal kita kurangi, 3 dikurangi 1 hasilnya 2, lalu 2 angka di belakang 3 yaitu 24 kita turunkan, sehingga menjadi 224. Langkah ketiga, jumlahkan bilangan hasil yang pertama, yaitu 1 ditambah 1, hasilnya 2. Lalu simpan 2 seperti ini. Lalu cari bilangan yang sama, sehingga 2 titik-titik dikali titik-titik hasilnya 224. Ya, titik-titik kita isi dengan angka 8. Sehingga 28 dikali 8 hasilnya 224. Lalu 8 kita tulis di belakang angka 1. Sekarang tinggal kita kurangi, 224 dikurangi 224 hasilnya 0. Sehingga akar kuadrat dari 324 adalah 18. Operasi hitung akar pangkat 2.
Adapun aturannya, pengerjaan operasi hitung akar pangkat 2 sama dengan aturan pada operasi hitung bilangan bulat. Contoh soal, akar kuadrat dari 625 ditambah kurung buka akar kuadrat dari 196 dikurangi akar kuadrat dari 81 kurung tutup sama dengan titik-titik. Yang harus kita kerjakan adalah operasi perhitungan yang ada di dalam kurung. Akar kuadrat dari 625 hasilnya 25, akar kuadrat dari 196 hasilnya 14, dan akar kuadrat dari 81 hasilnya 9. Sehingga dapat ditulis 25 ditambah kurung buka 14 dikurangi 9 kurung tutup. 14 dikurangi 9 hasilnya 5, sehingga dapat ditulis 25 ditambah 5 hasilnya 30. Contoh soal selanjutnya, akar kuadrat dari 900 dikurangi akar kuadrat dari 121 dikali akar kuadrat dari 4 sama dengan titik-titik. Perhitungan yang harus kita dahulukan adalah perkalian. Akar kuadrat dari 900 adalah 30, akar kuadrat dari 121 adalah 11, dan akar kuadrat dari 4 adalah 2. Sehingga dapat ditulis 30 dikurangi kurung buka 11 dikali 2 kurung tutup. 11 dikali 2 hasilnya 22, sehingga dapat ditulis 30 dikurangi 22 hasilnya 8. Demikian beberapa penjelasan tentang pangkat 2 dan akar pangkat 2. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dapat dimengerti dan untuk selanjutnya dapat dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.